Sering nggak sih kita ngerasa bersalah karena milih jalan paling gampang buat ngerjain sesuatu? Gimana kalau ternyata dorongan buat males-malesan itu, atau lebih tepatnya, nyari cara paling efisien, justru jadi salah satu mesin inovasi terbesar dalam sejarah manusia? Oke, yuk kita bahas bareng-bareng. Nih, dengerin deh kata-kata dari Bill Gates. Ini bukan cuma omongan iseng loh, ini tuh sebuah filosofi yang nantang banget cara kita mandang kerjaan. Idenya simple, orang yang kita cap malas sebenarnya adalah problem solver paling efisien. Nah, ini inti dari obrolan kita hari ini. Jadi, ini dia pertanyaan besarnya. Selama ini kita salah nggak sih ngelihat kemalasan? Daripada dianggap sebagai cacat karakter, gimana kalau kita coba lihat dari sisi lain? Bahwa rasa malas, kalau dikelola dengan benar, justru bisa jadi kekuatan super pemicu kemajuan. Oke, buat ngerti ini semua, kita harus mundur jauh banget ke belakang. Keinginan kita buat santai itu bukan hal baru. Akarnya itu udah nancep dalam banget di biologi evolusi kita. Coba deh bayangin, hidup di zaman purba. Setiap kalori itu berharga banget. Nah, mereka yang paling jago hemat energi buat momen-momen genting kayak berburu atau lari dari predator, ya mereka lah yang selamat. Insting mode hemat daya ini nurun ke kita. Jadi pas Anda milih naik eskalator ketimbang tangga, itu sebenarnya bukan Anda yang males, tapi nenek moyang Anda lagi bisikin, hemat energi cung. Nah, prinsip ini namanya hukum upaya terkecil. Ini tuh dasar psikologis dari hampir semua kelakuan kita. Otak kita itu secara otomatis diprogram buat nyari jalan pintas. Bukan karena ada yang salah, tapi karena efisiensi itu strategi bertahan hidup yang terbukti ampuh. Dan seperti yang bakal kita lihat, inovasi produk paling sukses tuh ngerti banget sama prinsip ini. Wah, ini nih yang seru banget. Menurut Daniel Kahneman, otak kita itu punya dua mode. Sistem satu itu yang otomatis, gerak cepat, dan hemat energi, kayak pas kita ngelakuin hal-hal rutin aja. Nah, sistem 2 itu yang butuh mikir keras, lambat, dan nguras tenaga. Kayak pas lagi ngerjain soal ujian. Jelas dong, otak kita lebih seneng jalan di mode santai di sistem 1. Semua produk hebat, dari Google Search sampai aplikasi favorit kita, itu dirancang buat manjain sistem 1 ini. Oke, sekarang kita lihat yuk gimana insting purba ini berevolusi jadi mesin pendorong kemajuan teknologi dan industri sepanjang sejarah. Keren banget loh ceritanya. Sejarah peradaban itu intinya adalah sejarah gimana caranya kita ngapus kerjaan berat. Roda ditemuin karena orang capek nyeret-nyeret barang. Terus, loncat ke tahun 1713, ada cerita hebat soal anak namanya Humphrey Potter. Bayangin, kerjaannya tiap hari cuma buka tutup katuk mesin uap. Gila, bosen banget kan? Saking pengennya main sama teman-temannya, dia bikin sistem tali sederhana yang bisa ngerjain tugasnya secara otomatis. Dan voila! Lahirlah salah satu otomasi pertama di dunia, bukan dari insinyur jenius, tapi dari anak kecil yang pengen santai. Nah, kutipan ini dari Frank Gilbreth Senior, salah satu bapaknya studi efisiensi industri. Dia itu sengaja banget loh ngamatin para pekerja yang paling males. Kenapa? Karena dia yakin justru merekalah yang secara alami bakal nemuin cara paling pintar, paling hemat gerakan buat nyelesain kerjaan. Dia mengubah kemalasan dari sesuatu yang memalukan jadi alat buat nyari efisiensi. Konsep ini kelihatan banget di sistem produksi Toyota. Seluruh filosofi mereka yang mengubah dunia manufaktur itu dibangun di atas satu ide, ngilangin mudah alias pemborosan. Lihat aja tabel ini. Intinya, semua ini tuh kerjaan sia-sia, kerja keras yang nggak ada gunanya. Toyota nggak nyuruh orang kerja lebih keras. Mereka justru bikin sistem supaya kerjaan jadi lebih gampang. Oke, kita pindah dari pabrik ke ruang tamu kita di rumah, dan kita lihat gimana prinsip ini ngebentuk dunia modern yang kita nikmati setiap hari. Satu kata, ini udah cukup ngejelasin semuanya kan? Rebahan. Di era sekarang, ini bukan lagi cuma candaan, tapi udah jadi mesin penggerak ekonomi digital. Keengganan kita semua buat kena macet, panas, atau ngantri panjang, itu melahirkan satu ekosistem layanan yang tujuannya cuma satu, kenyamanan maksimal. Lihat aja deh semua ini, dari Gojek sampai Roomba, semua produk dan layanan ini adalah wujud modern dari hukum upaya terkecil. Mereka laku keras karena mereka ngelayanin insting purba kita buat hemat energi. Remote TV? Ya ampun, itu kan penemuan paling jujur sedunia. Siapa sih yang mau bangun dari sofa? Ini bukan soal lemah, ini soal permintaan pasar yang super kuat buat kenyamanan. Oke, siap-siap kaget ya. Bagian ini mungkin bakal bikin Anda ngelihat produk malas dengan cara yang beda banget. Latar belakang banyak produk yang kita anggap simbol kemalasan ini ternyata mengharukan banget. Mereka nggak dirancang buat orang malas, tapi lahir dari rasa empati yang mendalam.
Coba kita bedah satu-satu ya. Sikat gigi elektrik awalnya dibuat buat orang yang gerakannya terbatas. Terus, pegangan alat dapur OXO yang super nyaman itu dirancang oleh Sam Farber buat istrinya yang kena radang sendi. Sedotan yang bisa ditekuk dibuat buat bantu pasien di rumah sakit. Jadi, apa hubungannya semua ini? Inovasi yang lahir dari empati yang dirancang buat ngebantu mereka yang paling butuh ternyata nyaman banget buat semua orang. Karena pada akhirnya kita semua mendambakan kemudahan yang sama. Terus, abis ini apa lagi dong? Kemana arahnya semua ini? Dengan munculnya kecerdasan buatan atau AI, kita ini ada di ambang revolusi efisiensi berikutnya. AI itu bisa dibilang puncak dari filosofi kerja cerdas bukan kerja keras. Datanya ngomong sendiri kok, dampaknya gila-gilaan. Dengan ngotomatisin semua kerjaan manual yang berulang dan ngebosenin, kerjaan yang kita benci, perusahaan bukan cuma motong biaya dan error, tapi juga ngebebasin kita, manusia, dari tugas-tugas yang ngebunuh kreativitas. Nah, ini dia poin paling pentingnya. Kita di sini bukan lagi muji-muji kemalasan yang artinya nggak ngapa-ngapain atau menunda-nunda kerjaan. Yang kita omongin itu kemalasan strategis, yaitu secara sadar kita menolak kerjaan yang sia-sia. Ini adalah seni buat ngilangin hal-hal remeh, supaya kita bisa fokusin energi mental dan fisik kita yang terbatas itu ke hal-hal yang beneran penting. Dan semua ini ujung-ujungnya nimbulin satu pertanyaan gede banget buat masa depan kita. Kalau nanti mesin dan AI makin jago ngerjain semua tugas yang repetitif dan melelahkan, terus apa dong yang tersisa buat kita? Mungkin dengan bebas dari kerjaan kasar, kita akhirnya punya kemewahan buat fokus ke hal-hal yang bikin kita jadi manusia seutuhnya. Kreativitas, empati, dan mecahin masalah-masalah yang rumit. Coba deh direnungin.